Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Sekarang aku mau ngajarin gimana caranya kita masukin data ke elemen laporan keuangan cabang perusahaan 17716, 17715, dan 17712. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi ISPT kalian, lalu masukin username-nya administrator ya. Untuk passwordnya 123. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa klik program buat SPT baru. Karena ini di soalnya, jadi di soal ini tahunnya adalah tahun 2018 di sini, maka kita isi tahun 2018. Kalau udah, kita klik buka, terus kita close, terus kita program buka SPT yang ada, terus kita klik buka. Nah, langkah pertama itu kan kita ke elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan itu ada di menu SPT PPH di yang lampiran. Oh maaf, yang ini ya, transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita klik. Nah, terus karena dia perusahaan dagang, maka di sininya akan keluar perusahaan dagang. Terus di sini di elemen laporan keuangan itu terdiri dari 4 kolom. Ada kolom neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Nah, pertama kita ngisi neraca aktiva. Kita ngisi elemen laporan keuangan ini dari mana? Kita ngisi dari neraca yang ada di soal. Nah, di soal saya ini ada bagian neracanya. Nah, ini. Nanti kalau sudah, kita tinggal pindahin angka-angka yang di sini ke ISPT. Nah, yang pertama ini ada kas dan setara kas sebesar 2.450.000.000. Maka kita masukkan ke nomor 1. Nah, lalu kita cari di sini investasi. Karena di aktiva lancar ini dia tidak ada investasi, maka kita langsung masuk ke piutang usaha sebesar 2.310.000.000. Nah, ini kita masukin ke piutang usaha pihak ketiga sebesar tadi 2.310.000.000. Kita pastiin lagi angkanya benar. Terus ke persediaan sebesar 38.380.000.000. Ini persediaan ada di kolom 8 ya teman-teman, sebesar 38.380.000.000. Terus di sini ada uang muka pajak. Uang muka pajak sebesar 1.266.000.000. Di sini uang muka pajak itu masuk ke ini ya teman-teman, sebesar 1.266. Terus di soal dia ada beban dibayar di muka sebesar 234 juta. Nah, itu kita juga masukin ke ISPT. Oh, tabel nomor 9. Nah, terus lanjut ke bagian aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar ini ada harga perolehan aktiva tetap sebesar 8.436.875.600. Itu masuk ke tanah dan bangunan.
Terus di sini ada akumulasi penyusutan sebesar 2.505.444.555. Terus di sini dia juga ada investasi sebesar 45 juta. Ini kita isi yang nomor 17. Nah, kalau sudah, pastikan lagi jumlah aktiva yang ada di SPT ini sebesar 95 juta sekian, sama kayak yang ada di neraca. Nah, ini udah sama ya teman-teman, sebesar 95.571.431.045. Lalu kalau udah, kita ke kolom neraca kewajiban. Nah, ini sama juga kayak tadi, kita isi dari neraca. Dan di sini yang pertama ada utang usaha sebesar 4.282 juta. Ini kita pakai yang pihak ketiga. Terus ada utang pemegang saham sebesar 1.800.000. Pemegang saham ini kita masuk ke yang nomor 2, yaitu utang usaha pihak yang punya hubungan istimewa. Tadi sebesar 1.800.000. Terus kita lanjut ke hutang pajak. Di sini ada 1423.000.000. Utang pajak di nomor 4. Terus ini karena tidak ada utang bunga, maka kita bisa skip aja. Terus ada hutang yang masih harus dibayar sebesar 142.300 juta. Itu masuk ke biaya yang harus dibayar. Terus ada hutang lain-lain sebesar 117.700 juta. Kita masukin ke kewajiban lancar lainnya nomor 10 sebesar 117.700 juta. Nah, lalu kalau sudah ini ada satu lagi hutang bank sebesar 38.221.192.045. Kolom nomor 7. Terus kalau sekiranya kita sudah ngisi yang kewajiban lancar semua, kita isi yang ekuitas. Ini ada modal saham sebesar 40 miliar di kolom nomor 16. Terus di sini dia ada laba ditahan tahun sebelumnya sebesar 1.518.500.000. Ini isi di kolom nomor 18. Terus ada di sini saldo laba rugi periode berjalan, artinya saldo laba rugi di tahun ini sebesar 8.066.739. Nah, pastiin lagi teman-teman angka yang ada di SPT kalian sama kayak yang ada di neraca, seperti halnya tadi yang aktiva. Lalu kalau udah, kita masuk ke kolom yang laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini juga sama, namun kita ngisi dari bagian data keuangannya ya teman-teman. Nah, untuk penjualan bersih di sini penjualan bersih sebesar 46.617.989.000. Nah, bisa kita pastikan lagi 46.617.989.000. Terus ada pembelian. Di sini pembeliannya sebesar
54 miliar 900 juta. Terus ada di sini persediaan awal barang sebesar 17 miliar 750 juta. Terus ada saldo barang di sini, persediaan akhir 380 juta. Itu kita isi di kolom nomor 4 ya. Nah, terus kalau udah ini di sini kita isi yang jumlah biaya usaha lainnya. Di sini sebesar, kita pastikan lagi teman-teman ini udah keisi atau belum. Yang ini kita isi 3.3751.250. Terus di sini dia karena ada rugi sebesar 530 juta, maka di sini kita isi di nomor 11. Maaf, ini isi di sini. Terus ini kita pastiin lagi dulu ya teman-teman. Ini sebentar. Nah teman-teman, ternyata tadi saya ada kesalahan. Itu saya tadi nulis penjualan bersih di sini 9, harusnya 6. Lalu beban umum administrasi yang ini, yang jumlah biaya usaha lainnya sebesar 3.751.250. Lalu ada laba usahanya itu yang 8.596 ini dari ISPT. Terus penghasilan atau beban lainnya 530 juta itu dari jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya ini. Nah, karena ini ada tanda kurung, maka kita harus kasih strip di depannya. Terus kalau udah, pastikan lagi nih angkanya sama kayak yang ada di ISPT yang ada di soal kalian. Terus kalau sekiranya udah, kita klik simpan, kita klik yes. Nah, kita bisa tutup. Itu untuk yang transkrip elemen laporan keuangan. Kalau udah nih, apabila si perusahaan yang kita hitung PPh badannya ini dia mempunyai cabang, maka ini kita bisa pilih menu SPT PPh lampiran khusus, terus kita klik yang daftar cabang utama. Nah, cara mengisi ininya adalah kita dengan mengklik baru, terus ini kita tinggal isi KPP sama cabangnya, terus kita isi alamat, jumlah cabang pembantunya berapa, nanti kalau udah kita bisa klik simpan. Namun karena di soal saya ini dia tidak ada keterangan kalau dia
ada cabang, maka untuk langkah ini saya tidak isi. Saya langsung ke tahap lampiran 5 karena di soal saya ini ada keterangan daftar pemegang saham sama data susunan pengurus dan komisaris. Nah, jadi di formulir 5 ini ada dua bagian, yaitu ada yang A, daftar pemegang saham, sama yang B, daftar susunan pengurus komisaris. Nah, kita isi yang bagian A dulu ya teman-teman. Ini kita isi klik baru. Terus jumlah modal disetor penuh, ini tuh maksudnya jumlah dari ketiga ini. Jadi bisa saya buka Excel. Kita bisa hitung di Excel aja. Ini angkanya tadi 7.500.000. Ini kita copy aja. Yang kedua 15 juta, yang ketiga 17, maksud saya 15 miliar, terus yang ini 17.500.000. Nah, ini kita jumlahin sebesar 40 miliar. Nah, 40 miliarnya kita masukin ke jumlah modal disetor penuh. Nah, terus kita ngisi NPWP pemegang saham. Di sini kita tinggal isi NPWP pemegang sahamnya. Terus kita isi nama pemegang sahamnya. Ini bisa di copy aja ya teman-teman. Alamatnya juga bisa kita copy aja. Jumlah modal pemegang saham, nah ini baru yang ini ya, sebesar 7.500.000. Nah, kalau udah sama kita bisa klik simpan, terus kita klik yes. Nah, terus kita isi yang kedua, nama pemegang saham yang kedua. Kita isi NPWP nya sama kayak tadi, di copy-copy aja. Alamatnya juga. Jumlah modal pemegang sahamnya sebesar 15 miliar. Kalau udah kita klik simpan, klik yes. Terus kalau udah kita isi yang data pemegang saham yang ketiga. Angkanya sama kayak tadi aja ya, kita copy-copy aja. Alamat semua juga kita copy aja. Terus untuk jumlah modal itu 17.500.000. Nah, kalau kita simpan, kita ketik yang 0. Nah, kalau sudah, ini kan jumlah modal setornya tadi jumlah ketiga ini kan. Terus di sini ada jumlah disetornya, maksudnya persenannya, dan ini udah full 100%. Nah, kalau udah kita isi yang bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Sama kayak tadi, kita klik baru. Cuman bedanya ini untuk input yang pengurus dan komisaris. Nah, di sini ada 3 data, kita copy.
sama kayak tadi aja ya. Kalau kayak gini bisa di copy aja, cuman kalau untuk angka dia tuh emang harus diketik. Terus di sini jabatannya komisaris. Nah, di sini jabatan ada pilihannya, karena dia komisaris kita klik komisaris. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, kita bisa klik yang 3 titik-titik ini dan kita bisa bikin langsung. Nanti dia akan keluar kode jabatan sendiri, itu nomor 7, misalnya jabatannya apa gitu. Nah, ini karena tadi saya klik itu maka itu ngulang, tapi nggak apa-apa, cuman info aja. Simpan, kita ketik yes karena di sini masih ada data lain. Terus langkahnya sama kayak tadi lagi. Jabatannya di sini dia sebagai direktur utama. Kita klik simpan. Lalu kita bikin satu lagi karena di sini datanya ada 3. Angkanya sama seperti tadi, yaitu tinggal di copy aja. Terus di sini dia jabatannya sebagai direktur. Kita cari yang direktur. Nah, kalau udah kita klik simpan. Karena kita udah kelar semua, maka kita ketik yang no. Ntar dia akan keluar seperti ini. Nah, kalau kita udah bikin formulir yang 5 ini, daftar pemegang saham sama susunan pengurus komisaris, ini kita bisa tutup. Terus langkah selanjutnya kita ke lampiran nomor 6. Nah, di sini lampiran nomor 6 itu ada bacaannya daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi itu mereka yang punya modal lebih dari sama dengan 25%. Nah, kalau dilihat dari yang lampiran 5 sebelumnya, di sini yang lebih dari 25% itu PT OBS sama PT Pri Utama. Nah, berarti nanti kita masukinnya kedua perusahaan ini aja. Kalau untuk PT Wijaya Manunggal tidak dimasukin karena dia masih di bawah 25%. Sama kayak tadi, kita klik baru, terus kita masukin NPWP-nya. Terus alamat juga sama kayak tadi, ini kita copy aja. Jumlahnya di sini yang ini yang 15 miliar. Terus persentase modal disetor tadi sebesar 37. Kita klik simpan, kita klik yes. Namun kalau misal kalian mau sambil ngeliat, ini bisa kalian tutup dulu, kalian buka yang ini untuk mastiin lagi. Dan tadi ternyata 37,5 dan ini 43,75. Nah, ini kalian kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa klik di sini. Kalian centang ubah
karena di sini ternyata 37,5. Kita klik simpan, terus oke. Lalu lanjut ke yang nomor 2. Ini kita masukin NPWP-nya juga. Nama perusahaan afiliasi, alamatnya juga kita bisa copy, jumlahnya sebesar 17.500.000.000. Persentase modal disetor kita bisa lihat di sini, yang tadi dia 43,75. Kita klik simpan dulu, kita klik no, terus kita buka yang ini 43,75. Sini 43,75. Nah, kalau udah benar, kita langsung lanjut ke yang bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Nah, karena di soal saya ini ada keterangan di informasi lain tertulis bahwa pinjaman ke pemegang saham PT OBS System Tech dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Berarti ini kita isi, klik baru. Ini kita, karena dia dari, berarti ini kita peroleh pinjaman dari ini. Terus kita klik di sini. Untuk NPWP ada titik-titik, kita isiin titik-titik, kita klik yang baru. Nah, ini kita masukin NPWP si yang sistem PT sistem tadi, PT OBS System. Nama pemegang sahamnya juga kita copy aja. Untuk alamat juga kita copy. Nah, kalau udah kita klik simpan, terus kita close ini. Ini kita pilih, terus nanti akan keluar sendirinya. Terus jumlah pinjaman di sini kita lihat dari soal. Nah, teman-teman, karena tadi ini di soalnya ada informasi lain kalau dia melakukan pinjaman ke pemegang saham si PT OBS System Tech ini dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Terus maka kita lihat ke neracanya. Nah, di neraca ini dia juga ada utang pemegang saham sebesar 1.800.000.000. Nah, kalau udah berarti ini kita isi sebesar jumlah pinjaman 1.800.000.000. Tahun pinjam benar 2018, terus bunga per tahunnya 12. Kalau udah kita klik simpan, kita klik yang no. Terus kalau udah berarti kita udah ngisi yang formulir 6, yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Nah, kalau udah ini kita bisa klik tutup, terus ke langkah selanjutnya yaitu ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini isinya itu ada perincian HPP atau harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, ini kita sambil buka tabel rekonsiliasi. Nah, di sini langkah pertamanya adalah mapping HPP. Maksudnya mapping HPP itu gimana? Maksudnya di sini kan di tabel rekonsiliasi itu ada kolom HPP. Nah, artinya kita harus mengisi sesuai angka yang ada di sini.
Nih yang pertama misalkan persediaan awal barang. Di sini persediaan awal barang di kolom HPP di nomor 12. Maka kita isi di sini 12. Terus untuk pembelian di sini nomor 1. Terus untuk persediaan akhir di sini nomor 13. Nah, kalau udah bisa langsung kita masukin, tapi di sini saya mau kelarin dulu. Kalau udah kita ke kolom HPP, kita masuk ke biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya, di sini ada banyak biaya-biaya. Nah, kita tinggal ikutin sesuai dengan yang ada di data rekon ini. Untuk biaya gaji, di sini dia masuk ke nomor 2. Lalu untuk biaya transportasi di sini dia masuk ke biaya nomor 3. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi, karena di ISPT ini digabung, maka mereka masuk ke nomor 4. Lalu untuk biaya sewa masuk ke nomor 5. Lalu untuk biaya perawatan dan perbaikan, dia masuk ke, karena ini tidak ada penjelasannya, maka dia bisa masuk ke biaya lainnya karena tidak ada di SPT. Lalu untuk biaya audit, konsultan pajak dan hukum itu masuk ke sehubungan dengan jasa, karena kan biaya audit, konsultan itu kan sehubungan dengan jasa, maka masuk ke kolom nomor 7. Terus biaya iklan dan promosi masuk ke nomor 10, biaya pemasaran. Terus biaya pajak dan retribusi di sini karena tidak ada, maka kita langsung masukin ke biaya lainnya. Terus untuk biaya listrik dia juga nggak ada, langsung masukin aja ke biaya lainnya. Biaya administrasi bank nggak ada juga, langsung masukin biaya lainnya, sama biaya lainnya juga di nomor 11. Nah, terus kalau sudah, kita scroll ke bawah lagi. Nah, untuk yang biaya di luar usaha ini cuma ada biaya bunga pinjaman. Nah, di sini biaya bunga pinjamannya itu nomor 6. Nah, kalau kita sudah ke tahap mapping gini, sebenarnya itu tuh buat apa sih? Sebenarnya itu buat mempermudah kita masukin angkanya nggak salah ke ISPT. Karena kalau misal kalian nggak masukin angka seperti ini dulu, kalian akan bingung masukinnya kemana dan bisa-bisa salah. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin ke ISPT. Sini pembelian nomor 154.900. Terus ada persediaan awal barang 17.750. Terus persediaan akhir nomor 13.38.380. Nah, kalau udah kita isi yang kolom HPP, pastikan lagi jumlah yang ada di bawah sini itu sama kayak yang ada di total HPP bagian komersialnya kalian. Terus kalau udah, kita masuk ke biaya usaha lainnya. Yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan 1605.000, masuk ke nomor 2. Terus biaya transportasi masuk ke nomor 3 sebesar 358.500.000. Terus biaya penyusutan dan amortisasi karena digabung ini bisa kita hitung jumlahnya segini, 707 juta.
Terus untuk biaya sewa masuk ke kolom nomor 5 sebesar 244.500.000. Terus selanjutnya ada biaya perawatan dan perbaikan ke kolom nomor 11 atau biaya lainnya masuknya sebesar 57.750.000. Nah, karena di sini ada banyak nomor 11-nya, maka kita jumlahin dulu semuanya. Ini saya langsung di Excel aja ya teman-teman, biar nggak ribet ngitungnya. Sebesar 333.750.000. Terus kita lanjut ke ada biaya audit, konsultan pajak, dan hukum. Itu masuk ke kolom nomor 7 sebesar 202.500.000. Terus di sini ada biaya iklan dan promosi, masuk ke kolom nomor 10, 300 juta. Nah, kalau udah pastikan lagi jumlah biaya usaha lainnya yang ada di data komersial kalian sama kayak ada di ISPT. Kalau udah, kita masuk ke biaya dari luar usaha. Nah, biaya dari luar usaha itu tadi ini cuma nomor 6, biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000. Nah, kalau sekiranya udah ngisi semuanya, pastikan lagi ini nggak ada ketinggalan di sini. Terus ini tadi angkanya udah sama, kalian bisa klik simpan, terus kalian klik yes. Nah, kalau udah kayak gitu kalian bisa tutup aja. Terus itu aja sih yang bisa saya kasih tahu kalau kalian mengisi elemen laporan keuangan. Terus ada lampiran 6, lampiran 5, lampiran 2, serta cabang perusahaan. Nah, semoga membantu.